Kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh politik yang mengatasnamakan agama, yang menggunakan simbol-simbol agama dan membaca kesalehan-kesalehan dalam agama. Empon, silahkan harus berpolitik, tapi jangan menganggap bahwa saya diutus Tuhan untuk menguasai Senayan dan Istana Merdeka. Nih kalau genge. Nah, ini kita harus tangkal, kita harus cerdaskan masyarakat bahwa urusan politik elektoral ini tidak boleh ditunggangi dengan dalil-dalil agama. Karena nanti kalau seorang pemimpin memanfaatkan dalil-dalil agama untuk menjadi pemimpin, suatu saat kejahatannya pun akan menggunakan dalil-dalil agama. Nikah. Saya paham betul konflik-konflik di Timur Tengah ini sebenarnya tambahan. Mengapa Arab itu tidak pernah bisa tentram dan damai di antara satu sama lain? Dan ini juga termasuk jawaban terhadap pertanyaan tentang Palestina tadi. Persoalan Yerusalem ini adalah persoalan yang terjadi sejak berabad-abad. Dari sejak kekuasaan bangsa Romawi di bawah Titus Vespasian, pasukan Charlemagne, pasukan Templar, pasukan Salib, As-Soffah, dari kekuatan Harun al-Rashid sampai kekuasaan Kekaisaran Ottoman selalu menyerbu dan ingin menguasai Yerusalem. Sampai hari ini antara Benjamin Netanyahu dengan Hamas. Jadi Yerusalem ini dibangun berlapis-lapis dalam kebencian, dalam kepentingan-kepentingan politik. Robohnya bangunan-bangunan itu dipakai untuk bahan bangunan periode berikutnya. Nika Yerusalem nika ancor libelian karena dia menjadi epicentrum perebutan politik atas nama agama. Sampai hari ini, itulah mengapa perang Israel dan Palestina tetap diidentikan oleh bahwa ini adalah perang agama. Saya ketika tinggal di Amerika, teman-teman Palestina saya itu semuanya Kristen. Orang-orang dari Ramallah yang ngungsi ke ke Amerika semuanya Kristen. Artinya ada nikah. Palestina nikah benireng Islam meloloh, yang di pihak Israel belum juga orang Israel semua. Tentara Israel itu juga ada yang orang Arab, dan bahkan yang tinggal di Israel itu juga sebagian orang Arab yang beragama Islam. Ini bukan perang agama, ini perang negara. Jadi kalau kemudian ada orang memakai atribut Palestina, bahwa merasa bahwa Palestina itu identik dengan Islam, ini adalah upaya dari stigma dan framing dari kelompok Hizbut Tahrir. Nih catat, mengapa mereka mengglorifikasi Palestina seolah-olah ini identik dengan Islam? Karena Hizbut Tahrir lahir di Palestina, yang sekarang kantor pusatnya di London. Ini harus dicatat. Upaya-upaya framing falsehood ini adalah upaya-upaya apabila kesalahan diucapkan berkali-kali, akhirnya akan dianggap itu suatu kebenaran. Ini yang dibentuk oleh masyarakat kita hari ini, seolah-olah perang Israel dan Palestina ini adalah perangnya Islam dan orang Yahudi. Salah besar. Sejarah perang tentang Yerusalem, tentang Baitul Maqdis ini sudah dimulai sejak sebelum era Kristen, era Islam, jauh sebelum itu. Ada nikah, ini ketambahan. Nah, jadi pertanyaan kedua tambahan lagi, bahwa konflik tribalisme di Arab itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Mulai dari peperangan suku Aus dan Hazrat, tapi kemudian padam pada zaman Nabi hijrah ke Madinah. Ini padam, selesai semua. Sehingga kemudian orang pribumi dan pendatang di Madinah dibelah oleh Nabi menjadi kaum Muhajirin dan kaum Ansor, lalu kemudian disatukan menjadi satu peradaban yang bernama peradaban Madinah. Selesai semua di dalam panji keislaman. Tapi kemudian pasca Nabi wafat, situasi politik di Madinah kemudian menjadi hancur lagi, hingga akhirnya orang Kristen dan orang Yahudi ngungsi ke pesisir Levan hingga ke Damaskus, ke Aleppo, ke Homs dan Raqqa di Suriah. Nah ini kekeleronan. Cuman Kanjeng Nabi semua bersatu, suku Aus, suku Hazrat, Islam, Kristen, Yahudi semua bersatu di Madinah. Setelah Nabi wafat, stabilitas politik yang menghancurkan peradaban Madinah, sehingga kemajemukan tidak terjadi lagi, peperangan sesama orang Islam terjadi, lalu kemudian saling bunuh sesama orang Islam terjadi.